Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di konten kita ngaji kitab Fathul Qorib. Insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum, ya. Kemarin saya bilang ingin bahas tentang jabair ataupun masalah perban, ya. Tapi kalau runtutnya kitab ini, kita akan bahas dulu mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, nanti setelah itu akan membahas tentang masalah perban, gitu ya. Yang mungkin menurut hemat saya banyak ya yang belum mengetahui secara tafsil gitu. Jadi dalam ngaji ini tuh saya berusaha untuk bisa menyampaikan dengan mudah dan terperinci gitu. Jadi memang kami membutuhkan beberapa hari kadang ya untuk mempersiapkan supaya bisa faham dan disampaikan dengan mudah dan terperinci gitu. Harapannya fikih ini ya yang menjadi kebutuhan pribadi setiap orang Islam itu bisa dioptimalkan gitu di dalam memahaminya, di dalam mengamalkannya. Nah, hemat saya kita itu bisa mengamalkan ketika sudah idrok ya, artinya sudah faham gitu, ada gambaran. Sulit kalau kita bisa mengamalkan itu tanpa diwasilahi atau didahului dengan pemahaman yang bagus. Untuk itu ngaji kita ini ibaratnya mudah dan terperinci, insyaallah begitu. Nah, kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Seperti biasa, mari kita awali dengan bacaan Fatihah yang kita kirimkan kepada para masyayikh, para asatidz yang sudah mengajarkan kita semuanya, para musannif yang memberikan tuntunan kepada kita sehingga bisa memahami hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan pas, dengan benar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram ajma'in wa ila hadratil jamil masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li jami' asatidina wa li jami' mu'allimina wa nakhusu khususan la hadratil syekh Hamdan Ma'mun wa Syekh Maimun Zubair wa ali baitihim al-kiram nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim wa khususan la hadratil jamil musannifin al-kutub khususan la hadratil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa khususan la hadratil Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa khususan la hadratil Syekh Abi Syija' Ahmad bin Husain al-Asfahani rahimahumullahu ta'ala nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yabtulu at-tayammuma salah satu asya'. Jadi ada 3 hal yang bisa membatalkan tayamum, ya. Nah, yang pertama adalah kullu ma abtala al-wudu'a wa sabaqa bayanuhu fi asbabil hadas famata kana mutayammiman thumma ahdasa batala tayammumuhu. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah setiap hal yang membatalkan wudu, mohon maaf. Jadi yang membatalkan tayamum adalah setiap hal yang membatalkan wudu. Nah, kemarin yang membatalkan wudu kita sudah bahas ya di pembahasan yang sudah lalu ya. Jadi ada tidur dengan tidak menetapkan tempat duduknya, kemudian ada yang keluar apapun dari jalan depan maupun belakang, ya, kecuali mani itu hukumnya ikhtilaf. Ada
Ada yang ngomong batal, ada yang ngomong tidak, tapi kalaupun tidak mewajibkan mandi. Nah, kemudian yang ketiga kemarin menyentuh daripada kemaluan ya dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam dan persentuhan kulit zahir ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ada kemarin videonya, bisa dilihat ya. Termasuk zawal akal, hilang akal, itu juga bisa menyebabkan batalnya wudu. Artinya hal yang membatalkan wudu itu berarti membatalkan tayamum gitu ya. Terkecuali, nah dalam fikih itu biasa ya, dalam apapun bahkan itu ada pengecualian ya. Jadi terkecuali itu amma law kana at-tayammumu an hadasi akbar fa innahu la yabtulu bil hadasil asghar. Kecuali orang itu tayamum ya sebab menggantikan mandi hadas besar ya. Jadi ada orang tayamum itu niatnya untuk menggantikan hadas besar. Nah kalau seperti itu, nah berarti kan dia tayamumnya kan karena untuk mengganti hadas besar, sehingga ketika hal-hal yang membatalkan wudhu itu nggak bisa membatalkan dia suci ya, sebab tayamum menggantikan hadas besar. Jadi nggak bisa. Gampangnya gini, misal ya saya tayamum karena menggantikan hadas besar, istibahah untuk menggantikan hadas besar karena nggak ada air, misal ada hadas besar nggak bisa mandi, tayamum. Nah setelah itu misal kentut, ya itu nggak batal, tayamum saya itu nggak batal gitu maksudnya, karena tayamum saya itu untuk menggantikan hadas besar. Artinya dia itu hanya diharamkan hal-hal yang membatalkan wudu. Artinya ketika dia hadas kecil saja, misal saya tayamum karena untuk menggantikan hadas besar gitu ya, terus kentut ya, maka saya itu haramnya contoh ya sholat gitu, contoh menyentuh mushaf gitu, tapi nggak sampai berdiam di masjid gitu, karena berdiam di masjid itu diharamkan bagi orang yang hadas besar. Sedangkan tadi saya tayamumnya itu karena untuk menggantikan hadas besar, tayamumnya belum batal. Di intinya tayamum yang untuk menggantikan hadas besar itu tidak bisa dibatalkan dengan hal-hal yang membatalkan wudu, intinya gitu ya. Maka di sini ada keguyon ya, lana rojulun mutayammimun bala wa tagawata wa nama ghair mumakkinin wala masa wa massa wa janna wa agma alaihi wa uhmi alaihi walam yabtul tayammumuhu. Jadi ada seorang laki-laki dia tayamum ya, padahal dia pipis, BAB, tidur dengan tidak menetapkan tempat duduknya, menyentuh lawan jenis ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, bahkan hilang akal, itu nggak batal tayamumnya gitu. Ada guyon begitu ya, karena itu tadi, karena dia tayamum untuk menggantikan mandi gitu ya, hadas besar. Nah kemudian setelah itu yang kedua ya, jadi pada intinya yang membatalkan tayamum adalah hal-hal yang membatalkan wudu, kecuali tayamumnya itu untuk menggantikan mandi hadas besar gitu ya. Jadi yang membatalkan tayamum karena untuk hadas besar itu ya hal-hal yang bisa menjadikan dia itu berhadas besar lagi gitu, itu baru tayamumnya batal. Tapi tayamum terus ngimpi keluar mani, nah berarti batal tayamumnya gitu saudara. Nah kemudian yang kedua itu ru'yatil ma ya, melihat air.
melihat air. Faman tayammama li faqdil ma thumma ra'a al-ma aw tawahhamahu qabla dukhulihi fi sholati batala tayammum. Jadi gini, tadi melihat air ini bisa membatalkan tayamum itu bagi orang yang memang tayamumnya itu karena tidak adanya air, bukan karena sakit ya. Jadi dia misal tayamum, kemudian melihat air ya, ataupun dia ragu-ragu melihat air atau enggak. Nah, melihat air itu atau ragu-ragu ada air atau enggak itu sebelum masuk sholat, sebelum sholat ya. Jadi sebelum sholat, sebelum takbir, tepatnya kalau dalam syarahnya itu sebelum Allahu Akbar, sebelum roknya itu, intinya dia itu masih melihat sebelum dia mulai sholat takbir itu, maka batola tayamumu, tayamumnya batal. Jadi ya, tayamumnya batal. Gitu. Nah, fa'in ra'ahu ba'da dukhuli fiha wa kanat as-salatu mimma la yaskutu farduha bitayamumi ka sholati muqimin batalat fil hal. Nah, yang kedua, ketika dia melihat air, melihatnya setelah dia sudah sholat, artinya masih dalam sholat. Ya, masih dalam sholat. Jadi, paling minimal sudah setelah roknya takbir, Allahu Akbar, dia melihat air. Betul melihat air misal. Ya, entah gimana sholatnya, tengok-tengok mungkin Allah alam, intinya dia melihat air. Yakin ada air. Nggak tawahum, ya nggak tawahum, nggak ragu-ragu, yakin melihat air. Nah, itu diperinci. Kalau sholatnya itu ya bisa gugur fardunya, artinya nggak ngulangi, karena gini saudara, belum tentu orang itu sholat dengan tayamum itu terus nggak wajib ngulang, itu belum tentu. Banyak yang harus ngulangi. Kok harus ngulangi? Iya, karena tayamum itu bisa dikata sesuci yang darurat, meskipun lain katanya rukhsah ya, keringanan, tapi ada dimaknai juga ya bersuci yang sifatnya darurat. Ya karena darurat itu ya nggak bisa sempurna, sehingga ada ketika dia udah sholat wajib sholat. Karena ingat, orang wajib sholat itu hanya karena satu, Islam, akil, balik. Kalau perempuan ditambah suci dari haid dan nifas, itu wajib statusnya, gitu kan. Gitu. Makanya orang yang nggak ada alat sesuci pun tetap wajib sholat. Ya hormatil waktu, dan dia wajib nanti ngulangi, gitu. Ya sekedar ya. Nah ini kembali lagi ke yang tadi. Ketika dia melihat air, setelah ketika dia itu udah masuk sholat, dia melihat air, ya. Ketika sholatnya itu tidak gugur, ya, dengan dia tayamum. Contohnya gimana? Contohnya sholat yang nggak gugur dengan tayamum itu gimana? Gitu loh. Contohnya adalah sholat muqimin batulat fil hal. Seperti sholatnya orang yang nggak dalam perjalanan. Ya, sholat orang yang nggak dalam perjalanan itu adalah orang yang dimungkinkan ya ada air di sekitarnya. Ya, jadi masih ghalabatudzon ya, prasangka kuat itu ada air. Itu maksudnya gini loh, umumnya yang namanya di pemukiman itu ada air. Nah, keumuman inilah yang menjadikan orang itu ketika tidak ada air, ya, misalnya nggak ada air, dia nyari nggak ada air, terus dia tayamum dan dia sholat di pemukiman yang namanya pemukiman itu ada air umumnya, meskipun di situ tadi nggak ada, tapi umumnya ada. Nah, maka dia dihukumi sholatnya itu tidak gugur dengan tayamum. Paham ya? Gitu. Karena tadi melihat tempat dia sholat itu di daerah yang umumnya ada air. Gitu. Ya, ketika masa lihat air di dalam sholat dan dia sholatnya itu diadakan di pemukiman, maka otomatis sholatnya batal. Tapi syaratnya yakin, bukan kok remeng-remeng atau mesti tawahum.
gitu ya, dalam syarahnya begitu. Nah kemudian yang selanjutnya, ketika sholat itu bisa gugur, artinya nggak ngulangi lagi gitu ya, bahasa gugur itu begitu. Dia sholat saat itu, tapi ada kalanya wajib ngulangi sholat itu, ada kalanya tidak wajib ngulangi, artinya gugur. Berarti sholatnya itu fardu, sholatnya itu gugur, berarti tidak ngulangi gitu ya. Ketika apa? Ketika dia itu sholat dalam perjalanan. Nah terus gimana nih? Fala tabtulu fardhon kanat as-salatu aw naflan. Ya, maka kalau misal sekali lagi ya, dia tayamum kan gitu. Terus pas Allahu Akbar, nah kemudian dia melihat air, yakin betul ada air. Ada air, yakin ada orang yang bawa air atau gimana, Allah alam, intinya terus melihat air. Maka kalau dia itu sholat itu di tempat yang dalam keadaan umumnya itu nggak ada air, contoh dalam perjalanan ya, ini perjalanan di sini nggak bisa kita contohkan seperti di Indonesia ya, karena di Indonesia itu kan tempatnya air ya, bisa dikira-kira memang gersang betul itu ya, gersang betul nggak ada air gitu ya. Nah, kemudian pas sholat udah tayamum nih, terus sholat nggak ada kabar air misal gitu kan, ada kabar air ini pas sholat ya, apa air, atau yakin betul ada air, maka sholatnya nggak batal, artinya tetap diteruskan, teruskan. Cuman dalam syarahnya saya baca tadi afdolnya dibatalkan ya, kemudian dia wudhu dan sholat, itu afdolnya begitu, kecuali waktunya mepet. Kalau pas sudah batalin terus dia wudhu, sholatnya nggak nyukup. Nah kalau seperti itu maka tidak boleh membatalkan hukumnya. Paham ya? Nah terus ketika dia salam maka tayamumnya langsung batal. Kenapa? Ya karena sudah ada air. Itu begitu penjelasannya. Nah, wa in kana tayammama asy-syakhsu li maradin wa nahwihi thumma ra'a al-ma' fala athara li ru'yatihi bal tayammumuhu bakin bihalihi. Kalau seseorang itu tayamum karena sakit atau semisalnya ya, contoh misalnya itu contoh ada hewan yang diharamkan dibunuh, itu berarti hewanul muhtaram, belum kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Itu membutuhkan airnya adanya segitu aja. Kalau kita buat wudhu, hewan itu nggak minum, nah misal kita minumkan, nah itu berarti termasuk. Nanti andai dia melihat air pun, kalau memang ada yang dibutuhkan untuk minum, untuk air itu, maksudnya air itu tuh dibutuhkan betul untuk minum, itu tetap tidak batal gitu ya, meskipun adanya air, karena adanya air seperti tidak ada, karena ada alasan syar'i yang lain gitu ya. Nah beda dengan yang tadi ya, alasan yang tadi itu kan karena emang nggak ada air gitu ya, dan udah perincian udah. Kemudian yang ketiga adalah murtad. Ya, murtad ini adalah qat'ul Islam, qat'u istimraril Islam. Orang yang murtad itu batal tayamumnya, ya. Nah, wa in ada internasyar'an istimal ma'i fi udbin. Dah, cukup ya. Jadi murtad itu bisa membatalkan tayamum. Kenapa kok dibahas? Emang mandi dengan wudhu itu nggak batalkan? Tidak membatalkan, ya. Tidak batalkan. Nih saya baca di sini dalam syarahnya. Bi khilafil wudu'is salim wa ghuslihi fa innahuma la yabtulani biha lakin tabtulu niyyatuhuma idza waqa'at fi asna'ihima wa yajibu tajdidu niyyatihima lima baqiya. Jadi gini, kalau mandi ataupun wudhu yang salim, yang artinya normal, tidak dengan tayamum ya, normal, itu nggak batal hanya dengan murtad. Ya, murtad itu macam-macam, bisa tiba-tiba yakin, auzubillah, yakin Allah itu banyak misal,
macam-macam, atau meyakini Quran itu misal makhluk Allah misalkan ya, macam-macam ya. Artinya hal-hal semacam itu yang bisa membatalkan atau bisa murtad itu kalau mandi dengan wudhu yang salim, yang normal, itu tidak batal ya. Tetapi ya batal niatnya, ya batal niatnya mandi dengan wudhu ketika murtadnya itu ada di pertengahan mandi gitu ya. Contoh-contoh, misal Mas mandi belum selesai di pertengahan itu dia murtad, naudzubillah min dzalik, nah, gitu ya, maka niatnya batal. Tapi yang tadi sebelum dia murtad itu dihitung sah mandinya. Terus gimana? Nah, maka dia tajdidu niyatihima, ngenyar-ngenyari niat, memperbaharui niat di tengah-tengah mandi itu. Untuk apa? Untuk yang anggota yang belum disiram dengan niat, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi intinya apa-apa yang diniati, ya, apa yang diniati sampai selesai, misal mandi nih, mandi diniati sampai selesai, terus dia murtad, naudzubillah, itu mandinya nggak batal, gitu maksudnya gitu. Wudhu juga begitu, wudhu selesai, terus dia murtad, wudhunya nggak batal. Yang bisa membatalkan tadi itu contohnya di pertengahan wudhu kok dia murtad, naudzubillah, terus tobat lagi eling, nah, terus dia memperbaharui niat lagi, ya kan? Nah, kalau mandi terus gitu kan. Nah, kalau wudhu, nah ini kalau wudhu itu harus tertib masalahnya, ya harus tertib. Kalau wudhu itu berarti harus ngulang dari awal, gitu, harus ngulang dari awal, karena dalam wudhu itu harus istidamatun niyah, gitu kan, melanggengkan niat, gitu ya. Cukup sekian. Beda dengan tayamum, karena tayamum itu lebih kepada istibahah. Istibahah itu semacam ini loh, rukhsah, supaya diperbolehkan gitu. Nah, supaya diperbolehkan sholat, diperbolehkan baca Al-Quran, macam-macam. Nah, tetapi ketika dia murtad, ini bertentangan, ya, bertentangan dengan rukhsah yang ada. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada kesempatan ini. Dan jika ada dari saudara-saudaraku yang mungkin iskal, atau mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin ada yang dibahas, saya persilahkan. Artinya kita terbuka untuk bisa saling mengisi ngaji ini itu dengan lebih aktif lah gitu, lebih aktif gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.